pada Delpino dan suka dipercaya. Zero, masih zero. Persib resmi tutup tahun 2025 menjadi pemuncak klasemen Super League. Kepastian itu didapat usai posisi Persib di puncak klasemen Super League dipastikan aman alias tidak bisa digeser tim manapun hingga akhir tahun 2025. Situasi ini juga tak lepas karena kekalahan dramatis tim peringkat kedua, yakni Borneo FC dengan skor 2-3 dari Malut United. Kekalahan ini membuat Borneo FC gagal menyalip Persib di puncak klasemen dan tetap berada di peringkat kedua. Poin Persib dan Borneo kini sama-sama 34 angka, namun tim Maung Bandung unggul head-to-head setelah menang 3-1 atas tim Pesut Etam pada 5 Desember lalu. Pertandingan Malut United versus Borneo FC berlangsung sangat menarik dengan kedua tim saling berbalas serangan. Tim tamu Borneo FC berhasil unggul pada menit ketiga lewat gol yang dicetak Juan Villa pada menit ketiga. Kebobolan satu gol, Malut United terus melancarkan serangan hingga akhirnya pada menit ke-27 mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol David da Silva usai meneruskan umpan Igor Inocencio. Hingga babak pertama berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Laga Malut United versus Borneo FC berakhir 1-1 di babak pertama. Pada awal babak kedua, Borneo FC kembali berhasil unggul 2-1 pada menit ke-55 lewat gol Douglas Coutinho usai meneruskan umpan Peralta. Kemudian di menit ke-69, Malut United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Taufik Rustam usai meneruskan umpan Tyrone Delpino. Pertandingan semakin seru dengan jual beli serangan terjadi antara kedua tim. Pada menit ke-90+4 atau di akhir masa tambahan waktu, Malut United mampu membobol gawang Borneo FC lewat sontekan Gustavo Franca usai meneruskan umpan sundulan Tyrone Delpino. Gol ini sekaligus menjadi killer game. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Malut United menang 3-2 atas Borneo FC. Hasil ini membuat Borneo FC masih berada di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 34 poin, disusul Malut United dengan 31 poin. Berita lainnya, menjelang beberapa minggu lagi menuju El Clasico, Persija justru kena apes akibat ulah pemainnya. Winger Persija Jakarta Rio Matsumura dihukum Komdis PSSI buntut gestur negatif ke wasit, dilarang main 4 laga. Kabar tak sedap datang dari winger Persija Jakarta, Rio Matsumura. Pemain asal Jepang itu dikabarkan mendapatkan sanksi berat berupa larangan bermain sebanyak 4 laga dari Komite Disiplin PSSI, buntut gestur negatif ke wasit. Gestur negatif itu dilakukan oleh Rio Matsumura dalam duel Semen Padang FC versus Persija Jakarta. Saat itu, winger berusia 31 tahun tersebut menunjukkan gestur tidak pantas kepada wasit saat melakukan protes. Selain itu, Rio Matsumura juga disebut melontarkan kata-kata tidak pantas kepada wasit Stephen Yubelpoli. Aksi itu sebenarnya sempat dicoba dicegah oleh Tale Lira, namun videonya sudah viral. Akibatnya, Rio Matsumura dapat hukuman berat dari Komdis PSSI, yakni berupa larangan bermain 4 pertandingan dan juga denda sebesar 50 juta rupiah. Hukuman dari Komdis PSSI kepada Rio Matsumura ini sudah viral. Manajer Persija Jakarta, Ardi Cahyosoko, tak menangkap hukuman itu diterima Rio Matsumura, namun dia tolak untuk berbicara banyak soal sanksi dari Komdis PSSI. Ya, yang saya tahu seperti itu. Kita lihat saja nanti beritanya setelah dirilis, katanya. Terlepas dari itu, hukuman ini jelas merugikan untuk Persija dan juga Rio Matsumura, sebab pemain yang bersangkutan sebenarnya baru saja memainkan laga perdananya bareng Macan Kemayoran di musim ini saat melawan Semen Padang. Sudah terlanjur disambut supporter Persib Bandung, Marten Paes mengaku heran dengan rumor yang tengah berkembang di Indonesia perihal ia bergabung Persib Bandung. Lewat sebuah tulisan yang diunggah pada akun X pribadi pada Jumat 26 Desember 2025, Paes meminta publik tidak langsung percaya berita yang beredar. Paes mengaku tidak tahu dari mana rumor dirinya gabung Persib Bandung merebak. Ia menegaskan saat ini tengah menikmati liburannya. Sembari itu, Paes juga menegaskan bahwa saat ini ia tengah berjuang keras dengan program latihan di luar musim kompetisi. Paes pun meminta pengertian publik terhadap apa yang sedang diperjuangkannya saat ini, dan ia berterima kasih atas itu.
jangan percaya semua yang kamu baca di berita. Saya sudah membaca banyak rumor beberapa hari terakhir, dan jujur saja saya tidak tahu dari mana asalnya. Untuk saat ini, saya sedang bekerja keras di luar musim kompetisi dan menikmati liburan di Asia. Terima kasih atas pengertiannya, imbuhnya. Pengakuan Paes ini seperti menghancurkan harapan supporter Persib yang memang mengharapkan kehadirannya di Bandung. Supporter Persib bahkan sudah rame-rame menyambut Paes lewat komentar pada unggahan akun Instagram sang pemain. Persib rebut puncak klasemen, Boyan Hodak minta tim tetap fokus. Persib Bandung berhasil merebut posisi puncak klasemen Super League 2025-2026 usai menundukkan PSM Makassar dengan skor tipis 1-0 Sabtu malam. Tambahan 3 poin membuat Persib kini menyamai perolehan angka Borneo FC dengan 34 poin, namun unggul dalam rekor head-to-head. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengakui laga melawan PSM berjalan sulit sejak awal. Ia menyebut permainan agresif tim tamu membuat Persib harus bekerja ekstra keras sepanjang pertandingan. Saya sudah katakan kemarin, ini akan menjadi laga yang sulit, dan terlihat tadi pertandingannya sulit. Di babak pertama, kami bermain lebih baik, mencetak gol dan memiliki 1 penalti, ujar Hodak usai laga. Persib memang tampil cukup dominan di babak pertama dan mampu memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol lewat sundulan Andrew Jung. Namun di babak kedua, Hodak menilai anak asuhnya bermain terlalu dalam dan lebih fokus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya rasa mereka tidak benar-benar memiliki peluang. Memang ada beberapa crossing, tetapi kami bertahan dengan sangat baik, katanya. Meski mengakui performa Persib di paruh kedua tidak ideal, Hodak menegaskan bahwa hasil akhir tetap menjadi hal utama. Saya juga tahu permainan pada babak kedua tidak bagus dan harus segera dilupakan. Tapi yang terpenting kami mendapatkan 3 poin di pertandingan ini, tegas pelatih asal Kroasia tersebut. Sementara itu, dengan kemenangan ini, Persib kini sejajar dengan Borneo FC di puncak klasemen. Namun Hodak memilih untuk tidak terlalu jauh memikirkan posisi sementara dan menegaskan fokus timnya kini tertuju ke laga-laga berikutnya. Sekarang kami memiliki poin yang sama dengan Borneo. Kami fokus menghadapi laga berikutnya melawan Kediri dan setelah itu melawan Persija. Baru setelah itu kita lihat di mana posisi kami berada di akhir putaran pertama. Sementara itu, Beckham Putra mengakui kemenangan atas PSM diraih lewat perjuangan keras. Menurutnya, PSM tampil ngotot dan membuat pertandingan berjalan alot. Ini adalah pertandingan yang tidak mudah, sangat alot, karena PSM juga begitu keras ingin mendapatkan poin di Bandung, katanya. Ia menyebut gol Persib yang lahir dari situasi sepak pojok di babak pertama menjadi kunci kemenangan Maung Bandung. Beckham menegaskan kini fokus pemain tertuju di 2 laga sisa putaran pertama melawan Persik Kediri dan Persija Jakarta. Tentunya ini jadi modal bagus melawan Kediri dan pertandingan terakhir melawan Persija, ujarnya. Lebih jauh, Beckham menilai kemenangan ini jadi suntikan motivasi penting bagi Persib dalam upaya mempertahankan gelar juara. Ini jadi modal yang sangat penting dan jadi tambahan semangat mempertahankan gelar juara. Ini tidak mudah dan perjalanan masih jauh. Tentunya kita harus tetap fokus dan serius, pungkasnya.